Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Usama dari Fakultas Agama Islam, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Ini saya akan menyampaikan sebuah materi kodifikasi Al-Quran di zaman Rasulullah SAW. Kodifikasi Al-Quran pada masa Rasulullah SAW sudah dimulai, yaitu melalui penghafalan dan penulisan. Proses pengumpulan Al-Quran adalah proses yang penting, karena dengan adanya pengumpulan Al-Quran ini, Al-Quran terjaga dari pemalsuan dan perdebatan tentang ayat-ayatnya. Mengenai penjagaan Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang akan benar-benar memeliharanya. Surat Al-Hijr ayat 9. Pada masa Rasulullah SAW, jika membahas masalah kodifikasi di zaman Rasulullah, maka kita akan terfokus pada dua hal, yaitu pengumpulan dalam dada yang dimaksud dengan menghafal, yang kemudian atau yang kedua penulisan dengan media-media yang ada pada saat itu. Dalam konteks hafalan pada masa Rasulullah, penghafalan dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Penghafalan ini sangat penting karena Al-Quran diturunkan kepada Nabi yang ummi di tengah masyarakat yang ummi pula. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang tidak bisa membaca, yang membacakan ayat-ayat kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka kitab dan hikmah. Hikmah di sini dimaksud adalah as-sunnah. Sungguh sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Surat Al-Jumu'ah ayat 2. Kedatangan wahyu adalah suatu hal yang sangat dinantikan oleh Rasulullah SAW. Oleh karenanya ketika wahyu datang, Rasulullah segera menghafalkannya dan memahaminya. Dengan demikian Rasulullah SAW adalah orang yang pertama kali menghafalkan Al-Quran. Tindakan beliau dalam menghafal ini menjadi teladan bagi para sahabat dalam menghafalkan wahyunya serta menyampaikannya kepada para sahabatnya. Terdapat beberapa riwayat yang menunjukkan para sahabat menghafalkan ayat dan mempelajari Al-Quran. Ada yang berpendapat 5 ayat. Ada pula yang berpendapat 10 ayat dalam satu kali pertemuan. Ini tradisi menghafal ini juga diduga menjadi awal dari kegiatan menghafal yang ada sampai pada kita hari ini. Yang kita bisa lihat banyak di pondok-pondok pesantren. Jadi ini menjadi dugaan pada zaman sahabat itu adalah awal mulanya dimulai tradisi menghafal Al-Quran. Terdapat beberapa riwayat yang ada dalam Sahih Bukhari. Dalam 3 riwayat Imam Bukhari menyampaikan terdapat 7 penghafal Al-Quran, yaitu Abdullah bin Mas'ud, Salim bin Ma'qil, Maula Abu Huzaifah atau mantan budaknya Abi Huzaifah, Muaz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, Abu Zaid bin Sakan, dan Abu Darda. Penyebutan 7 atau beberapa penghafal Al-Quran ini bukan bermaksud membatasi pada zaman Rasulullah hanya 7 orang ini yang menghafal Al-Quran. Akan tetapi 7 orang inilah yang telah dikoreksi atau diterima bacanya oleh Rasulullah SAW dan sanadnya sampai kepada kita. Dan adapun para penghafal yang lainnya sangat banyak pada zaman Nabi SAW, akan tetapi tidak memenuhi kriteria untuk menjadi rujukan dalam baca Al-Quran. Kemudian pengumpulan Al-Quran dalam konteks tulisan pada zaman Rasulullah SAW,
Rasulullah SAW mengangkat para penulis wahyu atau asisten dalam menulis wahyu dari para sahabat seperti Ali radhiyallahu anhu, Muawiyah, kemudian Ubay bin Ka'ab dan Zaid bin Sabit. Ketika ayat Al-Quran turun, beliau memerintahkan mereka untuk menuliskannya dan menunjukkan di mana posisi tersebut dalam surat. Penulisan pada lembaran ini membantu penghafalan dalam hati. Selain itu, beberapa sahabat juga menulis Al-Quran secara mandiri pada pelepah kurma, lempengan batu, papan tipis, kulit dan daun kayu, pelana dan potongan tulang belulang hewan. Dalam sebuah riwayat, Zaid bin Sabit berkata, kami menyusun Al-Quran di hadapan Rasulullah SAW pada kulit binatang. Ini menunjukkan betapa kesulitan pada saat itu media dalam penulisan ayat-ayat Al-Quran. Akan tetapi hikmah dari penulisan Al-Quran ini adalah semakin menambah kuat hafalan para sahabat. Kegiatan menulis Al-Quran ini didasari pada hadis Nabi sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi, artinya, janganlah kamu menulis sesuatu yang berasal dariku kecuali Al-Quran. Barang siapa yang menulis dariku selain Al-Quran, hendaklah ia menghapusnya. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.